Om Swastiastu, anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materinya. Kalian sudah belajar tentang menentukan data tunggal, ada mencari data, membuat tabel data tunggal, langsung membuat diagram, baik itu diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mencari data kelompok. Nah, mencari data dulu. Nah, Pak, sebelum kalian melanjutkan terkait dengan data kelompok, nah ini ada sedikit video yang Pak kirim. Nah, mudah-mudahan dari video ini juga menggugah kalian untuk mau belajar terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data, terutama data kelompok. Sebelumnya Pak sudah menjelaskan bagaimana kita membuat tabel data kelompok. Nah, kita tonton aja videonya dulu ya. Nah, ini ada video tentang negara termiskin di dunia. Coba dilihat dulu videonya. Nanti Pak akan percepat. Perhatikan itu Indonesia terus bergerak sampai hilang. Oh, Indonesia pernah Indonesia menjadi negara termiskin. Ini dihitung dari tahun 1960 sampai 2021. Statistika akan belajar tentang sedikit terkait dengan video yang menyangkut dengan statistika pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, untuk data kelompok, nah ini Pak sudah mencoba untuk memberikan contoh. Nah, ini ada hal yang kecil.
Nah, ini ada ulangan dari matematika waktu kelas 10 ya. Waktu kelas 10 ini ulangan kelas 10 PH4. Nah, ini ada data yang Pak download dari model ya, dari ulangan di model. Ini kita akan olah bagaimana kita menentukan data atau membuat tabel dari data-data yang sudah ada. Ini kita abaikan dulu nama-namanya. Ini yang kita adalah angka-angka yang ada di sini. Ya, sebelumnya seperti pelajaran yang Pak sampaikan, bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan. Ingat ya, mengurutkan dari yang besar hingga nilai yang terkecil. Yang pertama mengurutkan. Yang berikutnya, ini ya Pak tulis di sini ya. Yang pertama itu urutkan. Urutkan dari kecil. Urutkan data ya. Urutkan data dari kecil ke besar. Ini Pak singkat-singkat aja. Yang kedua, langkah berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Nah, ini menentukan banyaknya kelas, ada rumusnya. Menentukan banyak kelas ya. Sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan interval kelas. Jadi interval kelas. Jadi masing-masing itu ya. Kita tentukan. Nah, ini rumusnya sudah Pak sampaikan. Kalau kalian boleh dicari juga datanya bagaimana caranya di Google. Nah, sekarang datanya sudah ada. Kita urutkan dulu. Mungkin kita bekerja di di program Excel itu lebih mudah. Kita blok dulu datanya, kemudian kita pakai ini ya, atau misalnya Pak sampaikan aja, samakan dengan dengan namanya. Nah, sekalian dengan namanya. Kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, yang paling kecil itu mendapatkan nilai 10. Nah, kita blok lagi. Kita urutkan dari yang ini datanya spesial nih. Ini sudah yang spesial, kita bawa ke belakang aja. Ya. Berikutnya, nah kita mencari kelasnya. Ada berapa kelas? Jadi kita cari dulu jangkauannya. Jangkauannya adalah data yang paling kecil dikurangi data yang paling besar. Ini sama dengan yang paling kecil itu, yang paling besar ya. Data yang paling besar 100 dikurangi dengan data yang paling kecil, yaitu 10. Ya, jadi 90. Jadi jangkauan itu 90. Nah, berikutnya baru kita menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas ini K ya. Nah, ini dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Nah, kebetulan
kita hitung dulu di sini ya. Kita hitung di sini. Log n itu cari dulu ya. Log n kita cari kalkulatornya. Ya. N-nya 26 ya, anak-anak. Jumlah siswanya itu ada 26. Log. Nah, ini 1,4149 dan seterusnya. Ini kita kalikan dengan 3,3. Kemudian kita pencet sama dengan, kita tambah dengan 1. Kita pencet. Nah, ini kita ketemu di sini apa namanya itu 5,669 sekian. Nah, jadi dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi kelasnya nanti ada 6. Nah, ini ya. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya adalah C, panjang interval kelas. Nah, ini panjang interval kelas itu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Dalam hal ini sama dengan jangkauannya ini, apa namanya itu, jangkauannya 90. Kita bagi dengan 6. Nah, ini 15. Jadi ada 15. Jadi kalian harus berhitung mulai dari 10 ya. 10. Jadi sebanyak 15. Ada 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini sampai 24. 24. Ya, ini selanjutnya 25 sampai kita berhitungnya mulai dari ini kok Oktober ya. Ini maksudnya bukan itu. Ya, kita baikkan dulu ya. Ini 10 dari sini ya sampai 24. Nah, terus nanti ini datanya 25 sampai, nah kita hitung ya dulu, banyak 15 kali. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi 39. Terus berikutnya 40 sampai, nah ini pasti 64. Berikutnya ini 65 sampai 6. Nah, ini 70 ya. 79. Ini pasti 80 sampai 9. Berapa ya? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ini 54-nya ada kesalahan sedikit. 54 berarti di sini 55. Ini berarti
berarti 55 sampai 6 nih ya. 6, 9, ini berarti 70 sampai 89. Berikutnya 90 sampai 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 89, 100, 101, 102, 103, 104 ya. 104. Nah, ini sudah mencakup semuanya, nggak apa-apa lebih dari 100 ya, nggak apa-apa lebih dari 100, kalian boleh 104 boleh, kita tulis 100 juga boleh. Nah, ini tidak masalah, yang penting bisa mencakup semua data yang ada. Nah, sekarang kita berhitung yang memiliki nilai 10 sampai 24 itu ada berapa frekuensinya, ada berapa jumlahnya. 1, nah ini 24 ya, ini ya sampai situ ya. Ini ada sebanyak 3 datanya, 1, 2, dan 3. Saya blokkan kuning saja. Kuning ini ada 3. Berikutnya 25 sampai 39 ini kita blok. Ini ya. Ini enggak termasuk karena sudah mencakup nilainya sudah 40, berarti ini kita warnai yang beda saja. Nah, ini. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4 data. Ada 4 siswa. Berikutnya ini kita nilai ini 40 sampai 54 itu ada berapa? 54. Nah, sampai sini ya. Datanya Pak kasih warna ini aja. Ini ada 3 siswa. Berikutnya nilai yang 55 sampai 69 ya. 9 ada di situ. 69. Ya, Pak blok. Nah, sampai situ aja. Pak kasih warna yang beda. Nah, ini ada 4. Pak samakan aja warnanya. Ini ya. Nah, ini ada yang ungu. Yang ini ada yang birunya di sini ya. Biru yang ini biar kalian bisa menilai ada berapa. Ini yang kuning. Nah, kuning. Berikutnya nilai antara 70 sampai 89. Ada berapa? 89. Ini 89 sampai situ ya. Nah, Pak kasih warna yang beda juga. Nih. Nah, mungkin ini ya. Ini aja. Jadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 siswa. Ini ada 8. Dan warnanya samakan. Berikutnya nilai dari 90 sampai 100 ada berapa? Nah, ini Pak kasih warna yang beda. Misalnya warna agak gelap lah. Nah, jadi ada 4 siswa. Kembali ke sini, ini ada 4. Ini warnanya begini. 4 siswa. Ya, ini kita sudah dapatkan datanya. Kalian bisa batasi ini. Kita pakai format ini. Nah, setelah itu kalian belajar, ini sudah dapatkan data kelompoknya, kalian sudah dapatkan. Berikut
berikutnya yang menjadi tugas kalian adalah menentukan rata-rata. Berapakah rata-ratanya? Nah, menentukan rata-rata. Kalau menentukan rata-rata, nah ini kalian harus mencari data antara interval ini nilai tengahnya berapa. Nah, ini kita cari dulu nilai tengahnya. Yang pertama, cari rata-rata. Yang pertama, tentukan rata-rata. Tentukan rata-rata atau min aja ya. Min. Nah, gimana caranya? Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencarinya melalui referensi dari buku-buku yang lain. Ini untuk Pak, sebelum kita cari rata-rata, kita cari dulu nilai tengahnya atau data yang di sini berapa. Nah, Pak kasih nama XI saja. XI nilai tengah. XI Pak kasih tengah dulu ya. Ini Pak tulis di sini aja keterangan XI sama dengan XI. Nah, ini ya. XI itu sama dengan nilai tengah. Ya, nilai tengahnya berarti kita cari ya 10 kasih kurung aja, kurung ya, 10 ditambah 24 dibagi 2 berapa? Nah, di 17. Kayaknya 17 kita ini kan berapa? Ya 17. Ya. Ini kita copy aja, copy. Kita ulang ya. Copy. Kita ulang dulu. Ya. Copy. Ini ya, ini sama dengan cari satu-satu ya, 25 tambah 39 dibagi berapa? 32 ya, 40 tambah 54 bagi 2. Nah, 47 32 berarti di sini 55 ya. Oh ya, 55 tambah 69 dibagi 2 sama dengan 62. Ini berarti 72. Ini 90. Ini 7, ini 92. Nah, itu kemudian langkah selanjutnya kita kalikan nilai tengah ini, kita kalikan dengan frekuensinya ya, frekuensi. Nah, hingga ini sama dengan ini kali, nah
dapat semuanya, kemudian kita jumlah. Jadi kita jumlah ya. Kita jumlah, mendapatkan hasilnya begini. Ini juga kita jumlah. N-nya kita jumlah, hasilkan. Nah, kemudian untuk min, berarti min itu adalah nilai tengah ini, hasilnya jumlah dari nilai tengah dikalikan dengan frekuensi kali dibagi dengan jumlah n. N-nya ada berapa? Di jumlah data. Kasih di sini sama dengan, kasih aja sama dengan ini dikali dengan apa, dibagi ya, bagi dengan yang ini ya. Jadi minnya adalah 5,9 di sini ada datanya, ada yang itu ya. Ini untuk menentukan min. Tapi kita mengajarnya atau misalnya bicara masalah di Excel langsung dengan komputer itu lebih gampang. Nah, tapi ketika kalian ujian, maka ada cara yang lebih mudah untuk menentukan rata-rata. Nah, dengan cara ini, cara menentukan min itu dengan cara rata sementara. Nah, untuk yang ini kalian memiliki tugas bagaimana cara menentukan rata-rata sementara. Carilah referensi yang ada di buku atau media apapun terkait dengan cara menentukan rata-rata sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tugasnya adalah, ini kalian ya, Pak catatkan di sini aja. Nah, tugas kalian yang ada dulu. Tugas yang pertama, carilah atau tentukan min data kalian dengan cara atau dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, ini tugas kalian ya. Ini Pak kasih tugasnya gitu ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua itu menentukan modus dulu ya. Modus, kalian sudah pernah belajar dulu waktu di SMP bahwa untuk modus, nah ini untuk modus itu apa artinya? Kalian sudah tahu bahwa modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Nah, untuk data kelompok, nah cara menentukannya Pak pindahkan dulu yang ini ya. Data ini Pak pindahkan, bawa ke sini. Ya. Nah, ini yang data yang kalian kumpulkan, kita pindahkan ke sini. Yang pertama, bahwa berdasarkan definisi, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Nah, untuk data ini
kita lihat frekuensinya. Frekuensi yang paling besar itu yang mana? Ini 8. Maka 8 inilah disebut dengan kelas modus. Nih Pak kasih tanda merah aja di situ. Ya, ini disebut dengan kelas modus. Disebut dengan kelas modus. Nah, ya, apa kasih gini kan aja biar kalian disebut dengan kelas modus. Jadi yang kalian konsentrasinya itu ada di kelas modusnya. Nah, coba kalian bisa lihat bahwa untuk mencari modus ya, ini sama dengan ada istilah tepi bawah. Nah, tepi bawah ditambah dengan tepi bawahnya ditambah dengan terus ya. Nah, tepi bawah ditambah dengan frekuensi kelas sebelum. Nah, ini ada istilahnya A dan B ya. Tulis di sini aja ya. Ada istilah A itu sama dengan frekuensi kelas modus. Nah, ini dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Pak tulis modus saja. Modus. Nah, ini ada istilah begini. Artinya selisih antara kelas modus dengan sebelumnya. Ini disebut dengan A. Kemudian ada istilah B di sini. B. Nah, Pak kasih B saja. Kita akan buku yang lain pakai yang lain nggak apa-apa. Frekuensi. Pak tulis di sini ya. Pak kasih frekuensi kelas modus dikurang. Copy ya. Terus di sini. Paste. Ya. Frekuensi kelas modus dikurang maksudnya ya, dikurang nih ya. Dikurang, apa tulis di sini dikurang aja. Dikurang bahasa. Nah, ini dikurang atau bahasa yang lain selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sekarang di sini frekuensi selisih antara frekuensi kelas modus dengan sesudah. Nah, ini sesudah ya. Sesudah kelas modus. Ya. Jadi dikurang ini ya, dikurang frekuensi kelas modus sesudah selisih antara frekuensi kelas modus sesudah kelas modus ya. Nah, maka Pak di sini kasih aja modusnya begini. Kasih ya. Kelihatan nanti. Nah, jadi kasih ya, kasih tanda gini aja. Nah, ini pakai warna yang hitam. Nah, di sini adalah A-nya.
kemudian di sini adalah A plus B. Jadi kalian tinggal lagi satu yang Pak belum jelaskan di sini, kali dengan yang C. C itu adalah panjang interval kelas. C panjang interval kelas. Jadi kalian harus berhitung mulai dari 10 sampai dengan 24. Jadi C-nya itu sama dengan 15. Ya, C-nya 15. Nah, kalian berhitung dari 10. Sekali lagi kalian berhitung dari 10 atau dari 70 sampai 89. Kemudian ada istilah yang belum, nah ini tepi bawah, ini TB ya. TB ini sama dengan, nah ini disebut dengan tepi bawah. Tepi ini adalah tepi, ini adalah batas bawah, yang ini adalah batas atas. Batas bawah, Pak ulangi, ini disebut dengan batas bawah. Kemudian yang ini disebut dengan batas atas. Untuk kelas modus, batas bawahnya adalah 70. Ini batas bawah. Berarti tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Kenapa dikurang 0,5? Nah, ini biar mencakup semua data di kelas modus. Makanya yang ini batas atasnya ditambahkan dengan 0,5, tapi di sini batas bawahnya dikurangi 0,5. Biar data ini semua tercakup. Itu maksudnya. Nah, sehingga tepi bawah ini sama dengan 70 dikurangi 0,5. Nah, berapa itu? Ini sama dengan, apakah sih? Sama dengan 669. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Ini berapa? Jadi modusnya adalah ke bawah ya. Jadi modus. Nah, ini sama dengan, tinggal masukkan aja 69,5 ditambah, kita ulang lagi sini, kasih garisnya ya. Kasih warna hitam ya, mungkin agak tebal dikit aja. Agak tebal ya. Ini nilainya adalah A-nya berapa itu? A-nya berarti kita belum hitung ya. A-nya kalian hitung, jadi 8 dikurangi ini ya. A sama dengan 8 dikurang 4. Nah, tinggal tulis di sini aja. 4. Kemudian di sini B-nya itu, B-nya sama dengan 8 juga dikurangi 4 ya. 8 dikurangi 8 kurang 8. Nah, 8 kebetulan sama. Kurang 4. Ini juga 4. 4 tambah 4 dikali dengan C. Dikali dengan C-nya 15. Nah, kita hitung. Jadi modus sama dengan 9,5 ya, ditambah ini, rasakan ini setengah ya, 1/2
1/2 ini dikali dengan 15 ya. 15 ini kalau 21 Januari ya, kasih bintang aja 1/2 ya. Sehingga kita hitung modusnya ada di sini. Modus sama dengan, kita pakai kalkulator boleh, di lebih cepat ya. Cirinya ini kita dulu ya, kita buat kalkulator. Jadi 15 dibagi 2 sama dengan, tambah nanti 69.5 sama dengan, nah ini 77. Di 77 itu masih ada di sini. Nah, itu kira-kira cara menentukan kelas modus. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua di sini. Tugas yang kedua, tentukan kelas modus. Tentukan modus. Dari data yang kalian kumpulkan ya. Ya. Nah, Nenek, ini sudah Pak jelaskan terkait dengan bagaimana cara menentukan min, bagaimana cara menentukan modus. Tugas kalian hari ini yang pertama, yang utama dulu, mengumpulkan data. Nah, tugas yang utama mengumpulkan data. Tugas ya utama mengumpulkan data. Ini datanya bebas. Kalian bisa membuat kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Kemudian carilah data-data yang ada di sekolah. Boleh misalnya data yang bayar SPP boleh. Nah, boleh kalian tanya di kantor, tidak masalah. Yang penting kalian memberikan atau menjelaskan tujuan kalian bahwa ini tugas matematika, tidak apa-apa. Terus boleh kalian juga mengumpulkan berapa yang melanggar setiap bulannya atau setiap semester ada berapa orang yang melanggar. Boleh, silakan kalian tentukan sendiri maunya mengumpulkan data yang apa. Nah, itu dari Pak. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya dan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Pak akhiri pelajaran hari ini. Om Santi.